Anjing. Dia nggak bisa takut. Dia takut tapi dia nggak bisa. Selamat datang di Jenggotan, Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari kita bercerita. Oh, sudah ada cerita yang mampir di alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia yang nantinya akan dibacakan oleh Mamat aka Bob yang ada di sebelah kanan saya. Benar. Pada episode kali ini. So, cerita apa yang Anda akan share ke teman-teman? Nah, begini. Jadi langsung saja kita bagikan ceritanya. Cerita kali ini dikirimkan oleh sobat kita. Oke. Nama pengirimnya Alvin @gmail.com. Oh, Gmail ya, Gmail. Berarti Alvin arek saiki. Nek Alvin arek biyen @rocketmail.com. Plaza.net. Iya. Jadul sekali aja. Masih pakai mic 33. Waduh, parah Nah, itu. Oke, Alvin apa yang dialami oleh dia? Nah, kebetulan Alvin ini dia mungkin waktu itu masih kuliah, kalau sekarang udah lulus ya. Oke. Kejadiannya terjadi di saat dia sedang dalam masa kuliah waktu itu. Oh, tahun berapa? Sekitar tahun 2015-an. Oh, ya, hampir seumuran lah. Oke. Iya, sekitar. Nah, ceritanya si Alvin ini udah menginjak semester 3-4 lah. Oke. Jadi udah nggak baru-baru banget, nggak tua-tua banget. Ya, benar. Nah, si Alvin ini kebetulan dia suka banget ikut organisasi, kegiatan. Ya pokoknya yang begitulah. Aktivis. Aktivis juga. Oh, oke, keren. Pokoknya yang gitu. Terus suka ngeliat kegiatan-kegiatan yang outdoor. Jalan ke sana kemari, pokoknya gitulah. Oh, oke. Traveling. Oh, oke. Dugem. Wah, di rebel dia ya. Oke. Orang kaya. Siap. Respect Banyak duit. Oke. Nah, cuman karena memang dia ini ya termasuk kalau dibilang ya saya maaf ya, dia tanpa tedeng aling-aling dia nakal banget sebenarnya. Oke. Suka mabok, bahkan suka pakai narkoboy. Tuh. Nah, ini kebetulan waktu itu dia sama temennya nih. Wah, temennya ini namanya Randy. Oke. Ren, minggu depan libur semester nih gitu. Ngapain gitu Kak? Mana gitu Kak? Wah, gimana kalau kita ini aja deh, liburan. Ya maksudnya ke mana gitu. Oke. Akhirnya diskusi lah mereka. Diskusi akhirnya dipilih satu tempat. Mana tuh? Bali guys. Wih, healing mereka ya. Healing. Ke Bali aja dah. Oke, ke Bali. Ke Bali si Randy-nya. Lu enak, cuy, banyak duit. Udah, pokoknya gua bayarin semuanya. Wah, gokil. Oke, akhirnya diajak liburan. Berangkat liburan semuanya vacation. Mulai lihat. Tahu kan namanya juga di Bali. Wah, pokoknya semua dilakuin. Dari ke pantai, tiap malam dugem, pulang pagi, sore berangkat, gitu mulu. Sampai akhirnya dua orang ini memutuskan untuk kayaknya bosen gini. Gimana kalau kita nyebrang ke Lombok? Wih, lu gila lu. Oke. Udah, pokoknya lu ngikut aja. Padahal tujuan niatnya awalnya cuma di Bali doang kan. Banyak duit. Niat untuk apa namanya, akhirnya niat untuk nyebrang sampai Lombok ya. Ya udah, besok cabut ke Lombok lah mereka. Nginep di hotel. Karena di Bali cuma gitu-gitu, akhirnya di Lombok. Gue di sini ada temen nih. Beli barang yuk. Janganlah, si Randy udah nolak. Lu ada apaan?
biasa kita main herbal aja lah, main linting. Oke. Daun singkong ya? Daun singkong. Nah, akhirnya ya udahlah, pesan datang, barang datang. Kalau sekarang nggak enak nih, sore kita keliling-keliling dulu, happy dulu, ke pantai, renang, ya segitulah pokoknya pure senang-senang sudah. Sampai tibalah di malam hari. Malam hari ini diisi dengan kegiatan masih sama, pokoknya intinya hidup mereka itu udah kayak gitu. Oke. Minum apa, nggak ada, kayak nggak ada ininya. Akhirnya wah, ini udah waktunya nih. Mulai melinting, duduk di sofa. Oke. Tempat nginepnya mahal nih. Udah mulai ngisep, udah mulai ketawa-ketawa, udah pindah dimensi mungkin ya. Iya. Mungkin udah nyampe planet Mars, planet Pluto dan lain-lain. Alvin kerja di NASA. Wow, enggak. Akhirnya Yang dibawa Elon Musk, jangan-jangan itu bukan Randy. akhirnya si Randy, kok kayaknya kamar mandinya jauh banget ya. Padahal nggak jauh-jauh amat di kamar tuh kan. Namanya kamar hotel paling seberapa sih bro? Ya Allah, cuman ya beberapa senti Itu, lah. tapi karena efeknya itu rasanya itu jauh banget. Bukan. Jauh banget ya, udah ketawa-tawa. Akhirnya si Randy memutuskan untuk buang air kecil. Setelah itu keluar, udah lega. Wah, besar juga nih gua. Gantian si Alvin. Gantian Alvin. Kata. Nah, kamar mandinya kan cukup bagus. Oke. Ada bathtubnya, ada apa dan sebagainya. Oke. Nah, kejadian ini disinilah si Alvin masuk ke kamar mandi, bro. Masuk ke kamar mandi masih dalam kondisi yang parah lah ya. Parah. Ren, lu ngapain ngikut masuk? Oke. Gak ada jawaban. Terdengar suara tirai di bathtub itu, ada tirainya kan, dibuka seret, masuklah ke situ. Lu mau mandi? Gak ada jawaban. Karena emang nggak bisa ngelihat si Iyalah. Randy itu Iya, ya, nggak bisa ngelihat tuh. Nggak bisa. Ya, lu mau mandi jam segini, lu gila lu mandi jam segini, namanya orang kayak gitu. Karena mereka bawaannya itu udah ketawa, intinya. Gila pokoknya intinya gitu, ketawa. Selalu mengasihkan melihat apa dua orang tolol ngobrol. Iya, intinya kayak gitu. Pokoknya saling ngeledek, saling ini. Karena penasaran, kok nggak nyahut ya? Dia udah ngomong sambil ketawa-ketawa sendiri. Manggil-manggil nggak ada yang nyahut, nggak ada yang ini. Ah lu ngapain sih lu jam segini mandi? Udah buka lah tirana, zet. Ternyata yang tidur di bathtub udah cewek dengan kondisi yang full bersimbah darah. Reaksi Alvin gimana tuh? Dia nggak bisa takut bro, ketawa sejadi-jadinya. Anjing. Dia nggak bisa takut. Dia takut tapi dia nggak bisa. Efek adiksi ya. Iya. Oke. Dia ketawa sejadi-jadinya. Randy bangsat, dia tapi ketawa. Bangsat ada ini. Lari ke depan. Si Randy nyaut sambil ketawa-ketawa. Bangsat apa? Ada hantu apaan sih, masih ketawa mereka. Karena nggak percaya, si Randy itu memastikan sendiri. Begitu dilihat, dia ngelihat juga dan ketawa juga. Itu cewek loh, bersimpah darah. Iya. Tapi nggak takut dia, nggak bisa. Dia takut, Nggak pasti bisa takut. tapi nggak bisa, malah ketawa. Oke. Refleksnya itu malah ketawa.
penasaran sih apa yang terjadi setelah itu si Alvin sama Randy, karena kan dua orang itu kan masih terpengaruh obat-obatan kan. Mereka masih ketawa-ketawa, masih saling umpat satu sama lain. Keluar dari kamar hotelnya nggak mereka? Akhirnya keluar. Itu pun masih ketawa-ketawa. Oke. Kan kamar hotel kan ada beberapa kamar, pasti ada orangnya, apalagi itu masa-masa liburan kan. Iya. Memancing itu nggak memancing itu nggak apa pengunjung-pengunjung lain atau Nggak security tahu, mungkin? tidak diceritakan di situ. Tapi dia posisinya akhirnya respon yang dia ini justru malah ketawa. Tapi kalau menurut Anda ya, wanita yang bersimpah darah itu siapa? Nggak tahu. Penunggu kamar itu? Bisa jadi. Tapi sepertinya memang iya. Toh ketika pasti mereka pas balik, cuman diceritakan baliknya ke kamar tuh udah nggak ada, udah bersih, nggak ada apa-apa. Darahnya tuh nggak ada tuh? Ya biasanya bro ya, kalau cerita horor itu yang biasanya beredar di internet, di Kaskus, biasanya tuh kalau ada kamar angker biasanya nggak disewain. Tapi ini kok masih disewain ya? Nggak tahu. Itu apakah emang beneran itu atau emang kayaknya emang beneran sih. Antara dua kemungkinan kalau menurut saya. Iya. Yang pertama wanita yang dilihat Alvin sama Randy itu adalah efek dari obat-obatan yang mereka konsumsi. Bisa. Ataupun yang kedua, pihak hotelnya emang brengsek, masih nyewain kamar yang angker. Iya kan yang penting laku bro. Gak disebutin hotelnya apa kan? Nggak. Yes itu gue tahu deh. Pihak hotelnya aja yang brengsek. Makanya. Masih ada lanjutannya? Kalau misalnya dari efek dari itunya biasanya beda. Nah ini yang dilihat sama. I Gitu see, loh. I see. Dia melihat, dia juga bisa ngelihat itu kan si Randy-nya. Tapi responnya juga sama, ketawa. Iya, Anjing, iya. lu bener lu. Ada ini, pokoknya kayak gitulah. Nggak bisa gambarinnya saya. Oke. Soalnya nggak pernah gitu. Oke. Jadi ternyata di dalam kamar itu ada 3 sosok nih, Randy, Alvin, sama mbak-mbak itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Alvin sama Randy itu terpengaruh oleh obat-obatan terlarang, apakah mbak-mbak itu yang tiba-tiba ada di kamar juga lagi terpengaruh obat-obatan terlarang versi gaib yang nggak tahu ya kan? Tapi biarkanlah itu menjadi sebuah misteri seperti acara atau program yang kami bawakan, yaitu penuh misteri. Karena apa bro? Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata.